Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Baik, ya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada minggu yang lalu kita sudah menjelaskan tentang keutamaan orang yang mengejar saf terdepan. Kenapa demikian? Apa faedahnya? Karena orang yang mengejar saf paling depan dalam salat itu secara otomatis pasti dia akan datang cepat dibandingkan orang lain ke masjid. Sebab kalau dia datang lambat, secara otomatis dia tidak akan mendapatkan saf pertama kan. Pasti dia akan mendapatkan saf kedua, ketiga dan seterusnya. Pasti orang yang ingin mendapatkan saf pertama itu artinya orang yang bersegera datang ke masjid. Dan para ulama ketika memberikan catatan ayat wasari'u ila maghfirati mir rabbikum, wasari'u ila maghfirati mir rabbikum, bersegeralah kalian menuju ampunan Rabb kalian. Dan juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ayat yang lain, Al-Hadid ayat 21, sabiqu ila maghfirati mir rabbikum, bersegeralah kalian untuk mendapatkan ampunan Rabb kalian. Sebagian ulama tafsir diantaranya Rayyah ibn Ubaidillah mengatakan ayat ini maksudnya adalah takbiratul ula atau takbiratul ula was-safful awal. Jadi ayat-ayat yang menunjukkan bersegeralah kalian mencari ampunan Allah, maksudnya apa? Isyarat kepada bersegera untuk mendapatkan takbiratul ihram imam dan mendapatkan saf pertama. Berarti pemahamannya bahwa orang yang mendapatkan takbiratul ihram dan shaf pertama bersama imam, maka itu sebab dia mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wajar kalau seandainya para ulama salaf mereka sangat memperhatikan takbiratul ihram imam dan juga shaf pertama. Sebut saja Sa'id ibnul Musayyib, pemimpin para tabi'in, sampai dia mengatakan bahwa aku tidak pernah selama 50 tahun lamanya kecuali aku mendapatkan takbiratul ihram imam dan juga shaf pertama, kecuali dalam posisi ada udzur, entah safar, sakit dan yang lainnya. Tapi selama tidak ada udzur, maka dia selama 50 tahun, dalam riwayat 40 tahun senantiasa mendapatkan shaf pertama dan takbiratul ihram. Itu Sa'id ibnul Musayyib. Bahkan Waqi ibnul Jarrah rahimahullahu ta'ala ketika menceritakan tentang biografi seorang ulama namanya A'mash rahimahullahu ta'ala, apa kata Waqi ibn Jarrah? Waqi ini gurunya Imam Syafi'i.
Dia menceritakan tentang sosok ulama namanya A'mash. Kata beliau, kanal a'mashu qariban min sab'in yatakallamu lam tafuthu takbiratul ula. Adalah A'mash walaupun usianya sudah mendekati 70 tahun, artinya sudah tua ya. Dia tidak pernah luput dari mendapatkan takbir yang pertama, maksudnya takbiratul ihram. Dan itu bagaimana semangatnya para ulama salaf. Bahkan disebutkan juga tentang kisah Qadi Baghdad namanya Ibnu Samma'ah. Ibnu Samma'ah, dia seorang qadi di Baghdad di zamannya. Dia mengatakan, makastu arba'ina sanatan lam tafutni takbiratul ula illa yauma mata ummi. Kata dia, selama 40 tahun aku tidak pernah luput daripada takbiratul ihram kecuali saat ibuku meninggal. Bayangkan, takbiratul ihram selama 40 tahun, kata Ibnu Samma'ah, aku tidak pernah meninggalkan kecuali di hari ibuku meninggal, karena aku sibuk mengurus jenazahnya. Nah, ini menunjukkan kesungguhan para ulama salaf untuk mendapatkan saf pertama. Karena bagaimanapun Nabi SAW sampai mengatakan dalam sebuah hadis yang ma'ruf, kalau seandainya manusia itu tahu pahala yang ada di saf pertama itu, apa kata Nabi SAW? Pasti mereka akan siap mengundi berapapun undian itu dipasang. Jadi kalau tahu pahala besarnya orang yang berdiri di saf pertama dan mendapatkan takbiratul ihram itu, takbiratul ihramnya imam, maka pasti dia siap mengundi untuk mendapatkan posisi itu, berapapun undiannya. Tapi di zaman sekarang tidak perlu undian lah, semua kosong kok, apa yang diundi-undi. Dan orang sekarang kalau ada undian pasti mau kan gitu ya. Kamu kan sudah sop pertama nih, saya baru datang masuk, sini saya bayar 1 juta, aku di situ kau di belakang. Pasti mau orang sekarang. Jangankan 1 juta, 100.000 aja mau. Jangan-jangan 10.000 mau pula kan gitu ya. Karena orang sekarang tidak mikir pahala. Orang dulu kan mikirnya pahala, sampai rela mengeluarkan uang itu untuk mendapatkan pahala gitu maksudnya. Makanya kalaupun harus diundi, mereka siap mengundi asal mendapatkan saf pertama. Begitulah hebatnya para ulama salaf. Tentu sekali lagi, karena di saf pertama ini ada sesuatu yang tidak ada di saf kedua, ketiga, keempat dan seterusnya. Bahkan Nabi SAW mengatakan, la yazalu qaumun yata'akharuna 'anis saffil awwal hatta yu'akhirahumullahu fin nari. Akan senantiasa sebuah kaum yang mereka suka mengakhir-akhirkan mendapatkan saf pertama. Kayaknya nggak peduli mau saf pertama, kedua, ketiga, nggak pedulilah, penting ke masjid, ya kan? Kecuali kata Nabi SAW, itu sama saja mereka mempercepat untuk dimasukkan ke neraka. Berarti orang yang mafhumnya, orang yang mempedulikan saf pertama berarti akan
dijauhkan dari api neraka. Itu maksudnya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita lihat keutamaan ini dilihat dari beberapa ucapan ulama salaf. Di antaranya perkataan beberapa ulama salaf, ada beberapa kata-kata mereka di orang yang mendapatkan saf pertama itu, maksudnya mendapatkan saf pertama secara otomatis dia mendapatkan takbiratul ihram ya. Lihat pahalanya. Dikatakan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari, berkata ulama tentang al-had ala safil awal, orang yang bersegera mendapatkan saf pertama, al-musara'atu ila khalasid dimmah was-sabqu lidukhulil masjid wal qurbu minal imam wastima'u qira'atihi wa ta'allum minhu wal fathu alayhi wat tablighu anhu wassalamatu min ikhtirakil marrati baina yadayhi wassalamatul bal min ru'yati man yakunu qaddamahu wassalamatu mawdi'i sujudihi min adhiyalil musallin. Lihat bagaimana indahnya faedah pahala orang-orang yang berada di saf pertama. Kata Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullahu taala, pertama, orang yang mendapatkan saf pertama itu hakikatnya dia menyegerakan diri untuk meletakkan tanggungan. Karena tidak mungkin orang yang berada di saf pertama itu dia akan masbuk, kehilangan serakaat dua rakaat itu mustahil. Pasti dia akan sempurna salatnya. Dan kesempurnaan pahala juga ditentukan karena kesempurnaan salat. Kemudian yang kedua, masuk masjid paling awal. Dan masuk masjid paling awal ada di beberapa waktu itu luar biasa pahalanya, seperti di hari Jumat umpamanya. Orang yang mendapatkan saf pertama di hari Jumat bagi laki-laki itu sama dengan menyembelih seekor unta kemudian disedekahkan. Kemudian yang ketiga, orang yang berada di saf pertama secara otomatis kata Ibnu Hajar pasti dia sangat dekat dengan imam. Dan ketika dekat dengan imam, maka dia tidak mungkin salah ketika melakukan gerakan ataupun bacaan, karena di depannya langsung imam. Beda dengan yang belakang. Terkadang salah, apalagi pakai tabir. Imam sedang sujud sahwi, ibu pula ruku. Kan itu ya. Karena salah ya kan. Padahal dia sedang sujud sahwi sebenarnya, karena sama-sama mengucapkan takbir. Kemudian juga mampu mendengarkan bacaan Quran dengan jelas. Selain mendapatkan pahala dia mendengar, maka dengan betul-betul mendengarkan bacaan imam dengan jelas, kalau ada kesalahan dia bisa menegurnya. Kemudian juga lebih daripada itu akan jauh lebih khusyuk
dibandingkan di saf kedua atau ketiga dengan dua alasan. Pertama, karena tidak ada yang dilihat di depannya kecuali imam. Tidak ada yang dilihat di depannya kecuali imam saja. Sementara di saf kedua ketiga pasti melihat punggung orang-orang yang ada di saf depannya. Ya, terkadang punggung orang-orang yang ada di saf depannya terkadang kan membuat perhatian kita. Mungkin dia pakai solat bergambar, mungkin dia ketika solat pakai kaos bertuliskan aneh-aneh, ya kan? Mungkin dia pakai pakaian yang tidak layak sehingga bukannya kita khusyuk malah memperhatikan kaos orang jadinya. Apalagi ada tulisan, lagi tulisannya nyindir dia, makin sakit hati solat. Kemudian juga yang kedua, kenapa di saf pertama itu lebih khusyuk? Yang kedua alasannya, selain daripada di depannya itu dia tidak terganggu kecuali pandangannya kepada imam. Yang kedua, saat dia sujud, saat dia sujud, dia tidak sedang sujud, maaf gitu ya, menghadap bokong orang. Ya kan, kalau di saf kedua kan otomatis kan bahasanya kan kita menghadap bokong orang kan gitu ya. Tapi kalau kita di depan kan kita hanya imam saja, itu pun di tengah satu orang. Tapi kalau yang saf-saf ke sana kan tidak lihat. Dan ini kan bisa juga menghilangkan kehusyuan. Lah, itulah kenapa kemudian orang-orang yang mendapatkan saf pertama ini memang luar biasa keistimewaan dan keutamaan. Bahkan sebagian para ulama yang lain, ya, kenapa kemudian saf pertama itu mendapatkan kebaikan di antara saf kedua, ketiga dan seterusnya? Pertama, karena dia yang paling tahu kondisi imam. Kalau di belakang kan tidak tahu kondisi imam apa. Dia yang paling paham kondisi imam. Dan ketika dia tahu kondisi imam, sehingga dialah yang paling pertama kali mengikuti imam, baik dalam bacaan atau gerakan. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, bagaimana pula kemudian dengan kaum wanita? Kenapa kemudian ketika sholat bersama laki-laki dia justru bukan saf pertama tapi saf yang paling belakang kan? Ada yang mengatakan, kenapa yang laki-laki harus dekat imam, perempuan jauh dari imam supaya terhindar dari fitnah. Karena hati laki-laki lebih kuat menghadapi syubhat dibandingkan perempuan, dan juga menghadapi was-was syaitan laki-laki bisa lebih mencegah dibandingkan perempuan, kecuali kalau perempuan itu sholat sesama mereka. Baik itu diantara muqaddimah tentang keutamaan saf, sebenarnya sudah kita bahas minggu kemarin, tapi tidak apa-apa kita murajaah. Baik, kita masuk pada keterangan hadisnya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini, hadis ke-77 dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, memiliki beberapa faedah yang bisa kita ambil sebagai faedah. Yang pertama, faedahnya tentang ijabatud da'wati illam takun walimatu ursyin. Wajib
mendatangi undangan makan, walaupun sifatnya bukan walimah. Seperti walimah itu ya orang nikah, orang akikah, itu namanya walimah. Jadi semata-mata umpamanya ibu dapat rezeki, kemudian masak-masak di rumah, masak yang enak-enak gitu, ngundang tetangganya, maka tetangga yang diundang wajib datang, walaupun bukan walimah, ya hanya masak-masak gitu saja, ingin menghormati tetangganya. Kemudian yang kedua faedahnya tentang tabrikur rajul ar-rajul as-salih wal alim. Boleh seseorang itu mencari kebaikan, mencari berkah bahasanya dari orang saleh dan orang alim bis salati fi manzilihim, dengan salat mereka di rumah-rumah mereka, dengan salat di rumah. Karena Nabi SAW kan salat di rumahnya Anas bin Malik radhiyallahu, dan keluarga Anas mengharap berkah dengan salatnya Nabi di situ. Karena salat itu kan ibadah. Karena kesalahan orang kadang-kadang mencari berkah dari orang saleh atau orang yang dianggap saleh atau dianggap alim, terkadang dengan cara yang aneh-aneh, seperti sampai sujud mencium kakinya, atau bersalaman dengan tangan sampai membentuk ruku, sampai nunduk kayak orang ruku gitu. Atau terkadang mengambil sisa-sisa makannya, sisa-sisa minumnya, dan dikatakan itu sangat berkah dan begitu seterusnya. Kalau berkah sisa dari makanan, ya memang makanan itu harus habis karena kita tidak tahu di mana berkahnya kan. Tapi kalau keyakinannya kalau habis dimakan kiai, tuan guru ini berkah banyaknya berebut, itu tidak ada. Kalaupun ada, hanya ada pada diri Nabi. Kalau Nabi ya bekas-bekas Nabi berkah, tapi tidak dijelaskan bekas para sahabat berkah. Itu sahabat loh ya, apalagi orang-orang yang dibawa para sahabat seperti kita. Maka mencari berkah itu bukan seperti itu, tapi dengan ibadahnya seorang alim di rumah kita, entah dia baca Quran, sholat, zikir, dan begitu seterusnya. Kemudian yang ketiga, tentang bolehnya sholat sunnah berjamaah di rumah. Karena di sini Rasul sholat sunnah berjamaah bersama Anas anak yatim dan nenek Mulaikah di sini. Dan kita tahu bahwa bicara tentang sholat sunnah yang bersifat jamaah, ada sholat sunnah itu yang memang dianjurkan berjamaah, seperti sholat id jamaah, sholat kusuf jamaah kan gitu ya, ataupun sholat-sholat yang lainnya yang bersifat jamaah tapi sunnah. Tapi ada juga yang boleh jamaah boleh tidak, seperti namanya sholat malam. Sholat malam boleh sendiri, boleh berjamaah kan begitu. Artinya bukan sholat wajib saja yang boleh berjamaah, sholat sunnah pun terkadang dalam beberapa sholat sunnah boleh dilakukan secara jamaah. Ini yang ketiga. Yang keempat, bahwa
istihbabu tandifi makanil musalli, disunahkan agar tempat yang digunakan untuk salat itu betul-betul bersih. Karena Anas bin Malik berusaha membersihkan tempat salat Nabi dengan cara memercikan air di situ. Maka ibu sekali lagi, kalau di rumah itu adalah tempat khusus, sekalipun umpamanya kos-kosan, sekalipun kos-kosan yang hanya satu kamar gitu ya, maka kalau bisa di satu kamar di kos-kosan itu ada tempat khusus yang tidak diganggu kecuali untuk sholat, walaupun masih sempit. Tapi kalau sholat di situ saja, dia menjadikan mihrab dan selalu bersih. Jangan pindah, kadang dekat dapur, kadang ini. Ya, kalau bisa ada satu tempat, jadikan mihrab kita untuk sholat di situ. Kemudian juga sihhatu salati sabi al-mumayyiz, sahnya salat anak kecil dan juga wudunya anak kecil selama anak kecil itu mumayyiz. Mumayyiz itu artinya sudah berakal walaupun belum balik. Usia 10, 9, 11 itu kan sudah bisa lah membedakan. Tapi kalau usia-usia masih kecil kan, masih balita kan tidak bisa bedain. Kemudian juga di antara faedah hadis ini bahwa diakhirkannya saf perempuan dan diawalkannya saf laki-laki. Dan ini sudah saya jelaskan karena konteksnya sedang berjamaah dengan laki-laki, maka perempuan di belakang. Tapi kalau konteksnya masing-masing wanita, tidak ada laki-laki yang sholat di situ, maka berlakulah hadis sebaik-baik saf adalah paling depan. Termasuk juga di antara faedah hadis ini bolehnya sholat di atas tikar. Mungkin kalau sekarang itu di atas sajadah lah, karena Rasul sholat di atas tikar kan, maka boleh kita sholat di atas sajadah. Tapi sebaiknya sering saya ingatkan, cari sajadah yang polos, yang tidak mengganggu kalau bisa itu. Kalaupun ada gambar itu tidak mengganggu sholat kita. Karena bagaimanapun banyak orang-orang yang terganggu dengan sajadah karena berukir, bergambar macam-macam. Kemudian juga di antara faedah hadis ini, di mana Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan nabinya, di mana Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan nabinya dan memberikan contoh nabinya dengan memuliakan orang-orang yang dianggap manusia tidak mulia, seperti orang fakir, orang miskin gitu ya. Jadi Nabi SAW mencontohkan, dan tentu itu juga karena Allah Subhanahu wa taala yang merintahkan. Dan di sini boleh juga kita meminta doa orang-orang baik, karena Nabi SAW juga dimintai doanya oleh para sahabat. Maka boleh kita meminta doa orang-orang baik, orang soleh, minta doa mereka, bertawasul dengan doa mereka boleh. Walaupun sekali lagi doa itu masih jauh lebih baik yang dipanjatkan diri sendiri. Kalau kita berdoa diri sendiri, walaupun tidak pakai bahasa Arab, jauh lebih baik. Karena kita kan memang meminta sesuatu yang kita hajatkan, bukan minta doa orang lain untuk mendoakan. Walaupun secara hukum boleh, tapi tidak sunnah. Boleh tapi tidak disunahkan. Ada sebagian mengatakan seperti itu. Kemudian juga di antara faedah hadis ini bahwa
Seseorang yang sholat di belakang imam, kalau 2 orang, maka dia berada di belakang imam. Tapi kalau 1 orang makmumnya laki-laki, maka berada di sebelah kanan imam. Jadi kalau sholatnya berdua saja, ibu sholat berdua nih, ya, maka imam dengan makmum sejajar. Makmum diletakkan sebelah kanan. Tapi kalau makmumnya 2, maka makmum harus di belakang. Seperti di sini Anas bin Malik dan anak yatim ke belakang. Baru setelahnya kakeknya atau neneknya mulai ikut. Nah, ini diantara juga faedah-faedah daripada hadis yang ke-77. Adapun hadis yang ke-78, di antara faedah hadis yang ke-78, pertama, ya, bolehnya seseorang itu bermalam di tempat kerabat yang ada hubungan mahram dengan kita, selama di situ seseorang itu ada suaminya. Yang kedua, bolehnya solat berjamaah pada solat sunnah. Kemudian yang ketiga, berdirinya makmum di sebelah imam, padahal di sebelah kiri tidak ada orang. Berdirinya imam di sebelah kiri, sementara makmum di sebelah kanan. Karena Rasul memutar Ibnu Abbas dari sebelah kiri diarahkan ke sebelah kanan. Adapun makmum yang sendirian, maka dia sejajar dengan imam. Karena di sini kan Rasul solat cuma berdua sama Ibnu Abbas. Rasul tidak merintahkan Ibnu Abbas suruh ke belakang, tetapi Rasul memerintahkan suruh sejajar dengan dia. Kemudian juga ijtihadnya Ibnu Abbas. Bagaimana ijtihadnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu untuk mendapatkan, atau kesungguhannya Ibnu Abbas, ijtihad itu adalah kesungguhan untuk mendapatkan ilmu di hadapan Nabi SAW dengan memberanikan diri solat di samping Nabi, padahal dia masih anak-anak. Kemudian juga tidak disyaratkan sahnya imam untuk meniatkan imam sebelum masuk dalam salat bahwa dia adalah seorang imam. Jadi boleh niat dadakan. Tadinya makmum, tiba-tiba ada orang yang sholat di belakang, kemudian dirubah niatnya menjadi imam. Kemudian bahwa harokat, gerakan dalam sholat, kalau sesuatu yang disyariatkan, maka maksudnya bagian daripada sholat, maka tidak mengapa, tidak membatalkan sholat. Karena kan Ibnu Abbas ini kan sedang sholat di samping Nabi sebelah kiri, dan itu sudah sholat. Rasul memutar, itu kan gerakan namanya, memutar. Boleh gerakan bergerak lebih daripada 3 kali selama itu untuk kepentingan sholat, tidak membatalkan sholat. Umpamanya, ya, ibu sholat menggendong bayi. Ibu sholat menggendong bayi. Kenapa? Kalau ibu letakkan bayi nangis, ibu khawatirkan sholatnya. Maka dengan digendong kan dapat khusyuknya. Karena minimal si anak itu dekat dengan ibunya, akhirnya gak rewel lagi. Tapi saat sujud hendaklah letakkan, karena kan tidak mungkin letakkan dulu baru sujud. Jadi ini juga boleh gerakan-gerakan yang terkadang disyariatkan untuk
kesempurnaan salat maka tidak memadaratkan salat. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan ini juga sahnya seseorang salat berjamaah dengan orang yang belum balik selama dia memayyiz, mengerti. Karena ketika itu Ibnu Abbas kan masih kecil, umurnya masih 10 tahun atau berapa, belum balik, tapi oleh Nabi SAW diajak salat berjamaah. Dan ini juga dianjurkan anak-anak yang tidak nakal, yang bisa dia mengambil pelajaran di masjid, sebaiknya ajak ke masjid. Makanya ibu punya anak laki-laki, bapaknya ke masjid, dan nampak anak itu tidak nakal, ya coba dululah. Kalau sudah nakal, ibunya kalau bisa nasihati bapaknya nggak usah dibawa. Kalau sudah lari sana lari sini ganggu orang sholat, sebaiknya jangan. Ya. Tapi kalau memang anak itu bisa diatur, ya dia bisa duduk saja atau berdiri terus, tapi dia akan bisa diatur, diam saja di tempat situ walaupun tidak sholat, ajaklah. Karena terkadang walaupun dia tidak sholat, duduk saja, dia mendapatkan pelajaran di situ. Nah, kerekam akhirnya kan, oh gerakannya seperti ini, gerakannya seperti ini. Lama-lama dia tahu dan mengikuti. Tapi kalau nakal, mengganggu orang sholat, sebaiknya jangan. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, sebaiknya jangan dibawa ke masjid, karena akan mengganggu khusyuan, nanti dosanya kembali ke orang tuanya. Makanya harus peka orang tua yang banyak anak itu, jangan sampai mengganggu orang yang sholat. Ini diantara faedah dari dua hadis tentang masalah sholat ini. Baik, sampai di sini.